Selamat pagi, perkenalkan saya Caroline Yusefa de Henles dengan NIM G002570 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan anatomi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal. Baik, untuk sirkulasi darah fetal itu dimulai dari plasenta. Kemudian dari plasenta dia bakal dibawa ke vena umbilicalis yang dimana di sini warnanya merah karena dia ngebawa darah kayak akan O2. Kemudian habis itu dia bakal ke ductus venosus di sini. Kemudian habis itu dia bakal dibawa ke vena porta hepatica. Kemudian habis itu dia akan dibawa ke vena cava inferior. Lalu abis itu akan masuk ke atrium yang dextra. Nah, di sini dia bakal melewati foramen ovale yang dimana kayak jalan pintas gitu untuk ke atrium yang sinistra seperti itu. Nah, foramen ovale sendiri itu dia letaknya di sepertiga ke ventriculus cordis dextra mengalirkan darah ke pulmonal. Kemudian setelah dia lewat jalan pintas ke atrium yang sinistra, abis itu dia bakal ke ventriculus sinistra ke bawah, kemudian baru itu dia ke aorta, lalu habis itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian setelah ke seluruh tubuh dia bakal balik lagi ke dalam jantung, itu melalui vena cava superior dan juga yang inferior. Kemudian habis itu akan kembali ke atrium yang dextra, lalu akan ke ventriculus dextra, kemudian akan ke trunkus pulmonal. Tapi sebelum ke trunkus pulmonal, dia bakal masuk ke ductus arteriosus. Lalu yang ngebawa darah akan kayak CO2. Lalu baru dia ke aorta descendens gitu kan. Yaitu ada jalan pintas lagi gitu kan untuk ke aorta yang descendens. Lalu habis itu dia bakal ke arteri iliaca communis. Lalu habis itu akan ke arteri umbilicalis. Lalu habis itu masuk lagi deh ke dalam plasenta. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Oke, salah satu contoh gangguannya itu ada namanya patent foramen ovale, yaitu gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovalis. Yang ini dia namanya adalah fossa ovalis. Nah, dia sebelumnya pas masih fetal di dalam kandungan, ini dia namanya foramen ovale gitu. Lalu nanti dia setelah keluar, yang dimana setelah dia bernafas menggunakan paru-paru, dia bakal menutup, berkembang menjadi fossa ovalis seperti itu. Patent foramen ovale ini adalah kondisi jantung kongenital yang seringkali tanpa gejala, di mana lubangnya itu kecil seperti lipatan antara atrium kanan dengan atrium kiri, yang itu tadi yaitu gagal menutup setelah lahir gitu. Harusnya kan dia menutup lalu berkembang menjadi fossa ovalis kan. Nah, tapi dia mengalami kegagalan perkembangan gitu. Jadi tidak tertutup gitu. Jadi tetap terbuka sehingga akhirnya kondisinya itu dinamakan sebagai patent foramen ovale kayak gitu. Nah, biasanya kondisi ini tidak menimbulkan risiko, namun kondisi ini bisa berpotensi memungkinkan gumpalan darah berpindah dari vena ke arteri seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Baik, yang pertama-tama yang arteri terlebih dahulu. Nah, setelah keluar dari jantung, darah itu pertama-tama akan dialiri oleh pembuluh darah besar namanya aorta. Nah, aorta itu dia memiliki 3 parts atau 3 bagian, yaitu ascending, arcus, lalu descending. Oke, baik, yang pertama yang ascending dulu. Nah, yang ascending atau yang naik, dia itu bakal ada 2 percabangan, yaitu coronaria dextra dan coronaria yang sinistra. Nah, untuk yang coronaria yang dextra, dia lalu bakal bercabang lagi menjadi ramus coni arteriosus, ramus nodis sinuatrialis, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior, ramus nodi atrioventricularis, ramus posterolateralis dextra. Sedangkan yang coronaria sinistra dia bakal bercabang lagi menjadi ramus interventricularis anterior, rami interventricularis septalis anteriores, ramus circumflexus, ramus marginalis sinistra, ramus lateralis, ramus posterior ventriculis sinistri. Lalu setelah dia dari ascending, dia bakal naik lagi ke arcus
aorta gitu. Di arkus aorta dia bakal bercabang menjadi 3, yaitu ada truncus pyocephalus, kemudian ada arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia yang sinistra. Untuk yang truncus brachiocephalus ini dia bakal bercabang 2 menjadi arteri subclavia dextra sama arteri carotis communis dextra. Baik, saya akan menjelaskan dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu truncus brachiocephalus ini kan tadi akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra sama arteri carotis communis dextra. Nah, dia yang subclavia dextra dulu ya, dia bakal bercabang 2 lagi, yaitu menjadi arteri vertebralis dextra sama nanti arteri axillaris gitu. Kalau yang vertebralis dextra dia bakal nanti bersatu dengan yang vertebral yang sinistra gitu, dari yang subclavia yang sinistra ini nanti. Nah, kalau untuk yang axillaris dia bakal berlanjut ke, setelah dia axillaris dia bakal berlanjut ke brachialis, kemudian abis itu dia bakal ke radial dan juga ulnar yang dextra, lalu habis itu mereka bakal bersatu lagi, lalu habis itu bercabang lagi, jadi ada arteri yang superficial palmar sama arteri yang profunda palmar, seperti itu. Kalau yang profunda dia bakal berlanjut menjadi palmar metakarpal yang dextra, sedangkan kalau yang superficial dia bakal berlanjut menjadi common palmar digital dextra sama proper palmar digital dextra, seperti itu. Nah, itu kan untuk yang percabangan dari arteri subclavia yang dextra. Kalau yang arteri carotis communis dextra itu nanti dia bakal bercabang menjadi 2, yaitu arteri carotis interna dextra sama arteri carotis externa dextra. Nah, kalau untuk yang eksternal udah di situ, lalu kemudian kalau yang interna dia bakal berlanjut bercabang 2 lagi menjadi cerebral anterior dextra sama middle cerebral dextra, seperti itu. Untuk yang sebelah kiri, untuk yang arteri subclavia sinistra sama arteri carotis communis sinistra itu nanti cabangnya sama gitu. Yang subclavia sinistra dia bakal menjadi vertebral dan juga axillaris, terus axillaris bakal terjadi hal yang sama seperti sebelumnya. Kalau yang carotis communis sinistra itu juga bakal sama gitu, nanti ke carotis interna eksternal, lalu selanjutnya sama seperti yang dextra gitu, cuma nanti bedanya di tahap yang awalnya ini doang gitu. Lalu untuk kelanjutan dari yang ini subclavia dextra itu kan tadi kan ada yang vertebral gitu kan. Nah, yang vertebral dia kan nanti bergabung sama vertebralis sinistra gitu, bergabung, lalu dia bakal ke basilar, lalu nanti bercabang 2 menjadi cerebral posterior dextra sama sinistra, seperti itu. Lalu kemudian setelah dari arcus dia bakal descendens gitu. Yang descendens ini dia nanti ada 2 parts, yaitu thoracica sama yang abdomen gitu. Oke, baik, yang pertama yang thoracica dulu. Nah, untuk parts yang thoracica dia itu bakal bercabang menjadi yang visceral dan juga yang parietal gitu. Kalau yang dia visceral dia bakal berubah menjadi ramus bronchial, bakal bercabang lagi menjadi ramus bronchiales, ramus esophageales, ramus pericardiaci sama ramus mediastinales. Sedangkan untuk yang parietal dia bakal bercabang menjadi posterior intercostal, subcostal sama ramus superior prenix, seperti itu. Kalau untuk yang pas yang abdominalis, jadi udah turun ke abdominal gitu kan, jadi itu nanti ada 3 cabang visceral anterior, 3 cabang visceral lateralis, 5 plus 1 pasang cabang parietal dan lateral dinding abdomen, lalu 2 cabang terminal. Nah, pertama untuk 3 cabang visceral anterior itu ada truncus coeliacus, ada arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior.
Untuk yang 3 pasang cabang visceralis lateralis itu ada arteri suprarenalis, arteri renalis, sama arteri ovarica. Kalau di perempuan, kalau di laki-laki itu arteri testicularis. Lalu untuk yang 5 pasang cabang parietal plus 1 lateral dinding abdomen itu ada arterica pranica inferior, lalu ada 4 arteri lumbales, lalu ada arteriol lumbales maksudnya, lalu satu pasang dinding abdomen itu ada arteri sacralis mediana. Lalu yang 2 cabang terminalnya itu ada arteri iliaca communis dextra dan sinistra. Kemudian setelah dari aorta abdominal dia kan bakal berlanjut untuk ke ekstremitas yang bawah. Nah, dia bakal bercabang menjadi 2, yaitu iliaca communis dextra dan sinistra. Nah, saya akan menjelaskan yang dextra aja karena yang sinistra nanti sama gitu. Nah, dari iliaca communis yang dextra itu bakal bercabang menjadi 2, yaitu iliaca interna sama iliaca externa dextra. Nah, kalau misalkan yang interna itu dia bakal masuk ke dalam pelvis lalu akan memvaskularisasi yang organ-organ yang ada di dalam kafum pelvis kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan yang eksterna itu dia bakal ke ekstremitas yang bawah kayak gitu. Nah, dari iliaca externa dextra dia bakal ke femoral dextra, lalu bakal bercabang 2 menjadi right deep artery of the thigh gitu, yaitu deep peroneal. Lalu ada juga yang ke popliteal dextra. Popliteal dextra dia bakal bercabang 2 lagi menjadi anterior tibial dextra sama posterior tibia dextra. Lalu pertama-tama yang anterior dulu. Kalau yang anterior dia bakal berlanjut menjadi dorsalis pedis. Dia bakal menjadi dorsalis pedis. Kemudian dia ada yang ke arcuata gitu kan, arcuata dextra, ada yang dia ke nanti lateral plantar dextra seperti itu. Kalau misalkan dia yang ke arcuata dia bakal berlanjut ke dorsal metatarsal dextra, lalu habis itu ke dorsal digital dextra. Sedangkan kalau misalkan dia yang ke lateral plantar dia bakal bercabang menjadi yang pertama itu medial plantar yang dextra, atau enggak yang satu lagi itu ke plantar arch dextra. Lalu habis itu ke plantar metatarsal dextra, lalu berlanjut lagi menjadi plantar digital dextra kayak gitu. Nah, kan tadi dari yang popliteal itu kan bercabang jadi 2, ada yang anterior, ada yang posterior. Nah, kalau yang posterior dia bakal berlanjut terus habis itu bercabang menjadi ada yang ke fibular dextra, habis itu ada yang dia itu ke lateral plantar, ada yang kemudian ke medial plantar, terus habis itu untuk yang lateral dia bakal sama kayak tadi, yaitu ke plantar arch, habis itu ke plantar metatarsal, habis itu ke plantar digital dextra semua kayak gitu. Untuk yang sinistra itu dia sama kayak yang dextra seperti itu. Itu untuk yang arterinya gitu. Nah, terus sama tambahan trunkus pulmonalis itu satu-satunya arteri yang ngebawa darah miskin O2 pada sirkulasi darah orang dewasa kayak begitu. Lalu nanti dia bakal ada cabang sendiri yaitu nanti arteri pulmonalis dextra dan sinistra, lalu habis itu ke paru-paru seperti itu. Malah yang ngebawa darah kaya akan O2 adalah si vena pulmonalisnya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya itu yang vena. Nah, vena itu sebelum masuk ke yang atrium kanan itu dia kan darahnya itu kan dari vena cava superior dan juga yang inferior. Nah, yang pertama kita dari yang vena cava superior dulu ya. Nah, yang vena cava superior itu dia menerima darah dari regio caput dan column, extremitas superior dan sistema azygos. Nah, sistema azygos yang ini itu dia berperan dalam menghubungkan vena cava superior dengan yang inferior. Nah, sistema azygos ini memiliki banyak anastomosis dengan vena cava inferior dan vertebral venosus plexusus sehingga dapat menjadi rute alternatif jika terdapat obstruksi pada vena cava inferior seperti itu. Lalu ada juga yang namanya vena anumina atau brachiocephalica dextra et sinistra, yaitu masing-masing merupakan muara dari vena jugularis interna dan vena subclavian. Nah, pertemuan ini akan membentuk suatu sudut yang disebut dengan angulus venosus dextra et sinistra. Lalu untuk vaskularisasi dari vena sendiri itu dia mirip-mirip dengan yang di arteri seperti itu. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Kemudian
Pendalaman terkait dengan sistem azigos. Nah, sistem azigos ini dia itu terdiri dari 3 vena, yaitu vena azigos, vena hemiazigos, vena hemiazigos aksesoria. Nah, vena azigos itu dia yang dextra gitu, dia itu yang dextra. Nah, itu di bagian dextra kolumna vertebralis yang menghubungkan SFC dan juga EFC. Sedangkan yang vena hemiazigos itu dia yang sinistra. Tapi sinistra itu yang pars yang bawah, yaitu yang inferior gitu. Jadi di bagian sinistra kolumna vertebralis pars yang inferior. Sedangkan kalau yang vena hemiazigos aksesoria itu dia yang sinistra juga, tapi dia yang atas. Jadi di bagian sinistra kolumna vertebralis pars yang superior, seperti itu. Kemudian kalau tadi udah yang superior, kita yang bawahnya gitu, yaitu vena cava inferior. Kalau vena cava inferior, dia menerima darah dari ekstremitas inferior, sirkulasi porta hepatis, prenika inferior, ren, suprarenal, gonadal, dan juga lumbal. Nah, kalau misalkan vena itu kan dia nggak bisa berdenyut ya, jadi dia harus ada katup untuk mencegah darah itu balik. Nah, kalau di vena cava inferior sendiri, itu nama katupnya adalah valvula Eustachii. Lalu ada juga yang namanya sistema porta hepatis, yaitu vena-vena dari gastrointestinal itu akan mengalir ke hepar, masuk ke dalam sirkulasi hepar, lalu dialirkan ke vena cava inferior. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk yang vaskularisasi yang ekstremitas yang bawah itu sama dengan yang di arteri gitu. Baik, lalu untuk laporan yang kedua. Pertanyaan pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Untuk sinus paranasalis itu dia ada 4 sinus, yaitu sinus maxillaris atau antrum haikmori, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, cellulae ethmoidalis anterior dan posterior, lalu sinus sphenoidalis. Nah, sinus paranasal adalah kelompok rongga di dalam tulang karniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus paranasal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi udara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, dan berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Oke, baik. Concha nasalis membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu recessus, sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Nah, keempat saluran udara tersebut itu akan menjadi muara saluran-saluran dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, untuk muara-muaranya itu yang pertama, recessus sphenoethmoidale itu terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian meatus nasi superior itu terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu meatus nasi media itu terdapat bangunan bula ethmoidalis, yaitu berbentuk kumbah dan merupakan muara cellulae ethmoidalis media. Lalu ada hiatus semilunaris, saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, itu muara sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidale di ujung anterior hiatus semilunaris, itu adalah sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior, bermuara ke situ setelah melewati ductus frontonasalis. Lalu processus uncinnatus, batas bawah hiatus semilunaris. Lalu yang keempat, meatus nasi inferior itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis itu mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Lalu pertanyaan terakhir, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Sinus maxillaris itu yang paling sering mengalami sinusitis itu karena letak ostium atau lubang drainase yang lebih tinggi di dinding medial, sehingga menyulitkan pengeluaran lendir secara gravitasi. Selain itu, ukurannya terbesar dibandingkan yang lainnya. Akarnya berdekatan dengan gigi rahang atas, sehingga lebih beresiko terkena infeksi gigi, dan ostiumnya mudah tersumbat. Seperti itu. Sekian laporan anatomi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.